Perkenalkan, namaku Anastasia dan teman-temanku Catherine, Kisha. kami adalah mahasiswa dari Program Studi Gizi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satyawacana. Nah, kita mau berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai hipertensi pada lansia. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kalau kakak-kakak di sini menjelaskan dulu apa itu pengertian dari hipertensi. Jadi secara umum hipertensi itu kan dikenal sebagai penyakit tekanan darah tinggi. Nah, seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistoliknya itu mencapai 120 mmHg ke atas dan tekanan diastoliknya mencapai 80 mmHg ke atas. Nah, kalau menurut WHO 2019, hipertensi itu dapat diartikan sebagai kondisi peningkatan tekanan pembuluh darah di mana dapat menyebabkan jantung kesulitan untuk memompa darah secara normal seperti itu. Tambahan informasi aja, hipertensi itu termasuk dalam penyakit tidak menular, yang mana hipertensi juga merupakan silent killer atau pembunuh diam-diam karena pasien dengan hipertensi itu tidak mengalami gejala. Jadi ya harus perhatikan. Nah, aku juga mau kasih informasi tambahan nih guys. Kenapa pada perbincangan kita di hari ini kita bahasnya hipertensi pada lansia? Itu karena data yang ditunjukkan oleh WHO. Jadi kan di dunia ini ada 22% orang yang menderita hipertensi, dan umumnya atau sebagian besarnya itu adalah yang berusia lanjut. Itu kenapa kita mau membahas tentang hipertensi usia lanjut. Tapi untuk lebih jelasnya ya guys, untuk lebih jelasnya tentang berapa persen orang yang terkena hipertensi, pokoknya tentang prevalensinya itu akan dijelaskan oleh teman-temanku. Boleh Kak? Jadi prevalensi hipertensi di Indonesia sendiri pada tahun 2007 menurut data Riskesdas, ternyata pasien hipertensi itu banyak dialami pada usia 18 tahun ke atas. Dengan total itu ada 31,7%, dengan perempuan hipertensi sebanyak 31,9% dan laki-laki dengan hipertensi sebanyak 31,1%. Nah, selanjutnya hasil Riskesdas pada tahun 2013 itu juga menunjukkan adanya penurunan kejadian hipertensi di Indonesia. Jadi yang awalnya 31,7% menjadi 25,8%, dengan prevalensi perempuan hipertensi menjadi 28,8% dan laki-laki hipertensi menjadi 22,8%. Nah, tapi nih pada tahun 2018 menurut Riskesdas, kejadian hipertensi di Indonesia mengalami peningkatan. Nah, peningkatannya ini yang sebelumnya 25,8% yang seperti sudah dijelaskan Catherine tadi, nah kembali meningkat menjadi 34,1%, yang dimana angka ini menunjukkan bahwa kenaikan yang sangat pesat pada tahun 2013 ini mengalami kejadian hipertensi di Indonesia pada kelompok usia 31 sampai 44 tahun sebesar 31,6%. Nah, kemudian pada usia 45 sampai 54%, 45 sampai 54 tahun, nah itu sebesar 45,3%. Dan terakhir, peningkatan signifikan terjadi pada kelompok usia 55 sampai 64%, yaitu sebesar 55,2%, seperti itu. Jadi gitu ya guys, ternyata ini ya Kak, udah turun tapi naik lagi. Nah, kira-kira itu peningkatan kasus hipertensi itu kenapa sih kok bisa naik lagi bahkan jauh? Jadi hipertensi sendiri itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang dapat dikontrol dan yang tidak dapat dikontrol. Nah, faktor yang dapat dikontrol ini itu berhubungan dengan pola hidup. Contohnya kayak kurangnya aktivitas fisik, konsumsi garam dan lemak yang terlalu tinggi, sering mengkonsumsi kopi dan alkohol, kebiasaan merokok, dan juga ada faktor pekerjaan. Nah, gaya hidup yang dari muda terus dipertahankan, gaya hidup yang tidak baik itu dipertahankan dari muda, akan berdampak selanjutnya pada usia lanjut berisiko tinggi terkena hipertensi.
Nah, selanjutnya untuk faktor tidak dapat dikontrol tadi itu bisa karena jenis kelamin, usia, genetik, atau juga keturunan. Nah, usia sendiri ini juga berkaitan dengan kenapa hipertensi banyak ditemukan di lansia. Karena ternyata semakin bertambahnya usia, pembuluh darah kita itu semakin kaku atau tidak elastis lagi. Jadi di usia lanjut lebih beresiko tinggi terkena hipertensi gitu. Nah, kalau menurut WHO nih, pada tahun 2021, faktor risiko yang dapat menyebabkan hipertensi berhubungan dengan perilaku, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Catherine. Nah, konsumsi garam yang berlebih dan tinggi lemak jenuh akibat diet yang salah. Kemudian ada rendahnya asupan buah dan sayur, kurangnya aktivitas fisik, kemudian ada konsumsi alkohol dan merokok, serta ada obesitas. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh WHO tahun 2021, faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, itu adalah riwayat keluarga yang menderita hipertensi pada usia sekitar 65 tahun ke atas, dan juga ada faktor penyakit seperti diabetes dan juga penyakit ginjal. Nah, ada informasi tambahan nih, ternyata hipertensi merupakan komorbid utama pada pasien COVID-19. Nah, menurut data tahun 2020, hipertensi merupakan komorbid utama dengan jumlah kasus terbanyak pada pasien COVID-19 di Indonesia. Nah, data ini menunjukkan pada tahun 2020 yaitu 52,1%. Nah, selain di Indonesia, ternyata kasus kejadian hipertensi sebagai komorbid pada pasien COVID-19 itu juga dialami di berbagai negara. Contohnya di Amerika Serikat, Cina, dan juga Italia. Nah, hal ini itu bisa terjadi karena pasien hipertensi kan cenderung mengkonsumsi obat antihipertensi. Ternyata obat antihipertensi ini bisa memicu kita lebih mudah terkena COVID. Jadi oleh sebab itu pasien dengan hipertensi lebih mudah terserang COVID-19 itu. Gitu ya Kak. Ternyata ada hubungannya ya guys, hipertensi dan COVID. Halo, perkenalkan aku Mira. Di sini aku akan memberikan informasi tambahan mengenai dampak yang dapat timbul oleh karena hipertensi di masa lansia. Menurut penelitian Johannes, ada sebanyak 76,5% responden penyakit hipertensi dalam jangka waktu 10 tahun terkena penyakit PJK. Penyakit PJK adalah penyakit jantung koroner. Selain penyakit jantung koroner, ada pula penyakit-penyakit komplikasi lainnya seperti penyakit ginjal, retinolan, dan sindrom metabolik. Bagaimana sih proses terjadinya komplikasi? Jadi, tekanan darah yang tinggi akan memicu tekanan pada dinding arteri. Jika terjadi selama beberapa tahun dan terus-menerus akan merusak endotel dan dapat memicu aterosklerosis. Sekian dari aku informasi tambahannya. Dadah! Nah, oke teman-teman. Tadi kan kita udah tahu sama-sama tentang pengertian hipertensi, prevalensinya, penyebabnya. Nah, ada baiknya kalau kita juga tahu bagaimana cara mencegah dan menangani kasus hipertensi. Kalau gitu boleh Kak langsung dijelasin. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau hipertensi merupakan silent killer. Jadi memang sebaiknya dari usia sekarang ini, usia-usia muda, lebih aware untuk mengatasi hipertensi. Nah, caranya itu bisa dengan mengurangi stres, karena ternyata stres itu bisa meningkatkan tekanan darah dan juga meningkatkan morbiditas penyakit kardiovaskuler. Selain itu, kita juga harus menjaga berat badan kita supaya tetap normal dan tidak berlebihan agar kedepannya tidak obesitas, karena obesitas juga bisa beresiko tinggi terkena hipertensi. Selain itu, kita juga harus membatasi konsumsi garam yang berlebih. Menurut anjuran WHO,
anjuran kita mengkonsumsi natrium dalam seharinya setiap orang itu hanya 1 sendok teh. Dan menurut Kemenkes, maksimal kita mengkonsumsi garam dapur itu hanya 5 sendok makan per orang dalam seharinya. Nah, selain itu juga makan buah dan sayur itu juga penting karena buah dan sayur juga mengandung banyak vitamin dan juga mineral. Contohnya ada buah seperti pisang itu juga mengandung kalium. Nah, mineral kalium itu dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Nah, kemudian ada juga disarankan untuk membatasi konsumsi lemak karena konsumsi lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, apabila kadar kolesterol itu naik, dapat mengakibatkan terjadinya endapan kolesterol dalam dinding pembuluh darah. Nah, selain itu juga lama-kelamaan jika endapan kolesterol bertambah dapat menyumbat pembuluh darah tadi. Nah, selain itu juga ada nih yang penting, rajin berolahraga karena olahraga dapat mengatur dan menghilangkan endapan kolesterol dalam pembuluh darah. Seperti Nah, itu. teman-teman bisa dengerin ya itu tips-tips untuk mencegah dan menangani. Tapi Kak, kalau dalam konteks pembahasan kita untuk lansia, berolahraga tuh kayak agak sulit ya. Nah, ada nggak rekomendasi olahraga dari kakak-kakak buat para lansia? Ada dong, pasti ada kan, Catherine. Nah, olahraga yang teratur itu kan penting nih. Nah, untuk lansia, olahraga itu dapat dilakukan dengan gerakan yang melibatkan pelatihan pernapasan jantung, kemudian yang melatih kekuatan otot, kekuatan sendi, serta bersifat rekreasi sehingga tidak menimbulkan rasa jenuh nih bagi lansia-lansia. Oke, contohnya boleh dong Kak dikasih? Contoh olahraga ringan yang cocok untuk lansia itu tuh antara lain bisa berjalan pagi santai gitu. Terus juga untuk para lansia yang bisa berenang itu juga boleh banget. Atau juga bisa dengan olahraga senam ringan dan juga yoga. Jadi olahraga-olahraga itu bisa untuk membuat bugar tubuh dan juga memperkuat otot jantung. Oke, itu guys rekomendasi olahraga untuk lansia. Tapi tunggu dulu, ada yang spesial di sini. Kakak-kakak ini mau kasih kita rekomendasi diet untuk hipertensi. Coba boleh Kak dijelasin? Jadi diet yang cocok buat penderita hipertensi khususnya untuk lansia itu ada diet rendah natrium atau biasanya orang gizi bilang itu diet DAS. Nah, diet DAS apa sih Kak? Oke, nah DAS itu menurut Persagini 2019, DAS ini merupakan diet yang menyarankan konsumsi makanan rendah lemak jenuh, kolesterol, dan lemak total, serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur paling tidak sekitar 4-5 porsi per hari. Nah, selain itu, mengonsumsi produk susu tanpa lemak atau rendah lemak, serta kacang-kacangan. Oke, makasih ya kakak-kakak untuk informasinya buat aku dan teman-teman yang menonton, mendengarkan, atau apapun itulah. Semoga teman-teman bisa memahami. Tapi sebelum kita tutup perbincangan kita pada kali ini, aku mau ngajak kakak-kakak untuk bermain mitos atau fakta mengenai yang dapat dikonsumsi, makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Apakah kakak bersedia? Tentu dong. Tentu. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Mitos atau fakta kalau pasien hipertensi itu dilarang makan gandum? Mitos. Kenapa tuh Kak? Gandum itu kan termasuk karbohidrat ya, dan itu tuh nggak dilarang buat penderita hipertensi. Namun untuk produk-produk gandum olahan seperti biskuit itu mungkin bisa dikurangi gitu ya, karena produk biskuit itu kan olahan yang biasanya tinggi natrium, jadi juga kurang baik untuk penderita hipertensi. Itu ya guys, tinggi natrium atau tinggi pengawet gitulah ya Kak. Ya. Nah, pertanyaan kedua. Mitos atau fakta kalau ada buah yang dilarang untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi? Itu mitos. Kenapa tuh Kak? Semua buah
apalagi buah yang segar nih bisa dikonsumsi. Nah, kecuali buah yang sudah diolah seperti asinan dan juga yang sudah ditambahi gula yang banyak, manisan atau buah yang dikaleng-kaleng seperti itu. Oke, berarti boleh ya guys, semua buah boleh dikonsumsi, tapi kalau masih segar, maksudnya jangan yang udah diolah, dibuat ya dengan pengawet-pengawet gitulah ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Agak sulit nih kak. Mitos atau fakta kalau penderita hipertensi dilarang mengkonsumsi kecap? Fakta. Kenapa kak? Kecap kan manis, bukan asin, nggak tinggi garam. Jadi walaupun rasa kecap manis, tapi kecap itu merupakan produk olahan. Dimana seperti yang sebelumnya tadi, produk olahan itu pasti tinggi natrium, karena natrium itu kan berfungsi sebagai pengawet. Nah, jadi untuk penderita hipertensi, khususnya pada lansia itu sebenarnya dianjurkan untuk mengurangi makanan yang banyak menggunakan kecap. Tuh. Oke, jadi game kita sudah berakhir. Dengan begitu juga diskusi ini sudah berakhir. Tentunya aku mau berterima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberikan informasi buat aku dan teman-teman. Dan mohon maaf kepada teman-teman apabila selama perbincangan ini terdapat banyak kesalahan. Untuk itu, sesi perbincangan ini akan aku tutup. Untuk teman-teman, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dadah.